Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mudah-mudahan kita berada di sore jelang malam ini tetap pada fitrah kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, sebagaimana yang kita kaji di surat Al-Fatihah itu ada tiga pokok ajaran agama Islam. Itu ya. Tiga pokok itu yang pertama adalah akidah ya, sama dengan iman, itu ayat 1 sampai ayat 4 surah Al-Fatihah ini ya. QS Al-Fatihah. Satu tipe putih. Putih ini sama dengan mukmin ya, sama dengan mukmin untuk jadi muttaqin ya, muttaqin. Ini tipe putih. Nah, ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah tipe hitam. Hitam sudah, hitam kelam, gelap. Itu adalah tipe kafir ya, dengan segala kaitannya ya. Kaitannya semua jenis kekafiran ya. Kekafiran itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, golongan berikutnya yang ketiga adalah golongan abu-abu, enggak jelas, putih enggak, hitam juga enggak. Ini sama dengan munafik ya. Ini di QS Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat mulai 8 sampai 20. Ini prinsip. Sekarang kita buktikan apa yang kita dapatkan di ayat ke-21 itu sudah masuk di wilayah aturan ya. Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Konsep ibadah ini masuk di dalam aturan agama Islam yang kedua, yaitu syariah. Itu aturan ya, aturan ya. Ini iman atau kita sebut iman atau dasar. Ini dasar ya. Ini kalau Islam itu jadi aturan ya. Kemudian ihsan itu jadi perilaku ya. Jadi begitu, masuk dalam aturan karena konsepnya u'budu, ada perintah untuk mengikuti aturan. Ya. Ibadahnya kepada siapa? Rabbakum, sesuai dengan Al-Fatihah di ayat yang ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Maaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ayat kelima. Jadi di ayat ke-21 ini sama dengan Al-Fatihah ayat yang kelima, karena ibadahnya kepada Rob saja. Siapa Rob itu? Ya Ka itu, Mu. Siapa Mu-nya? Ya Allah, karena dimulai dengan Bismillah. Sudah sampai di sini. Baru Allah merasionalkan, ini yang kita kaji pada pekan depan. Allah merasionalkan kenapa harus beribadahnya kepada Rob, yang Rob itu adalah Allah, karena yang telah menciptakan kamu. Maka alasan paling ideal dan inti kenapa kita beribadah,
Kenapa sampai sekarang kita beribadah kepada Allah? Kok nggak beribadah kepada yang lain? Kenapa kita beriman sampai sekarang kepada Allah? Ya karena Allah yang menciptakan kita. Jawabannya ada di Al-Baqarah 21. Nah kalaulah kemudian air itu yang menciptakan kita, ya kita beribadah pada air. Tapi ternyata air itu bukan yang menciptakan kita. Kita diciptakan dari partikel yang bernama air, ma. Ya. Jadi seperti itu. Rasionalnya ada di sini. Nah, ketika rasional ini dijadikan sebagai landasan berpikir, maka ayat berikutnya juga mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya telah memberikan fasilitas kepada Anda, dilindungi oleh langit, dikasih hamparan bumi, diturunkan air dari langit, ya. Kemudian ditumbuhkan tumbuhan dari bumi. Kemudian Anda menikmati, wahai manusia. Lah kenapa sekarang kamu jadikan tuhan-tuhan selain dari Allah? Padahal kamu mengetahui itu Tuhan yang menciptakan, Rob yang menciptakan, Rob yang memfasilitasi itu adalah Allah. Lah kenapa engkau mentuhankan yang lain? Nah begitu. Ini rasionalitas. Rasionalitas itu masuk di mana? Di dalam empat. Di dalam 3 ayat yang ada di 3 pokok ajaran Islam ini masuk di mana kalau kita berpikir? Jika berpikir itu menjadi perilaku, maka masuk di akhlak. Jadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang kemudian tidak menuhankan kecuali kepada Allah, maka mereka termasuk alladzina an'amta alaihim. Lalu kita diperintahkan untuk mengikuti, kalau mau mengikuti siratal mustaqim, ikuti mereka itu, alladzina an'amta alaihim. Struktur alladzina an'amta alaihim itu strukturnya itu dimulai dari 1. Ya, kita mulai strukturnya alladzina an'amta alaihim itu 1 adalah para rasul, ya, para rasul Allah itu. Jadi para rasul Allah itu struktur yang pertama yang kita ikuti. Baru struktur yang kedua itu adalah para nabi Allah. Struktur yang ketiga adalah para pengikut Rasul dan Nabi Allah. Struktur yang keempat adalah para penerus, ya, pengikut Rasul dan Nabi Allah. Baru di sini ada namanya khusus, kemudian secara umumnya disebut dengan alim, ya, yang disebut dengan alim. Jamaknya ulama. Indonesia 1 orang pun ulama, 2 orang ulama, 3 orang ulama, 4 orang ulama. Nggak punya ilmu pun dikategorikan ulama, berarti ngelama itu. Yang terakhir. Repot kita, loh kok ulama 1 orang? Harusnya alim. Nah sudah terlanjur itu. Sudah terlanjur. Nah, ulama ini posisinya minimal mirip dengan sebelumnya. Kalau sekarang adalah agamanya Islam, berarti mirip dengan sebelumnya. Sebelumnya siapa? Rasul dan Nabi Allah, ya Muhammad. Muhammad gimana? Muhammad itu hafal Quran. Berarti alim itu ya harus hafal Quran, paling tidak minimal itu, minimal hafal Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat. Hafal. Kalau mau jadi alim ya itu minimal. Yang kedua, paling tidak itu menghafalkan dari yang disampaikan Rasulullah berupa hadis minimal 1000.
Nah kalau cuma 10 ya nanti nggak bisa gadukkan dengan atau nggak bisa mengkorelasikan dengan hadis yang lain. Minimal 1000. Nah setelah itu baru mengerti tentang bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Kenapa pakai pertanyaan? Nah apa tujuannya pertanyaan? Mengerti. Kenapa kepakai fi'il mudhari, kata kerja yang berlaku sekarang atau yang akan datang? Kok tidak pakai kata kerja masa lalu? Kenapa kemudian pakai ismul fa'il, tidak pakai fi'il? Kenapa pakai sebutan pelakunya, bukan pakai kata kerja? Ya, begitu. Ya, musyrikun, bukan yusyrikun. Nah, kenapa disebut musyrik orangnya? Kenapa tidak disebut pekerjaannya? Nah, itu harus paham. Untuk jadi alim harus ngerti itu. Lah kalau nggak ngerti terus disebut ulama, bagaimana? Iya dia paham bahasa Arab, ya bahasa Arab. Untuk ana uhibbu supermi, ya paham lah. Tapi untuk alim, kategorinya yang alim itu harus memahami bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran berupa bahasa Arab. Tidak hanya nahwu sorofnya saja, tapi nahwu sorof itu dipakai untuk apa? Ya, tidak sekedar tahu fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, tapi mengapa Allah menggunakan fi'il amr, kata perintah. Nanti perintah itu derivasinya, akhirnya dia mengerti. Nanti jatuhnya, pertama hukum Allah ketika memerintahkan itu jatuhnya wajib, turun berikutnya jadi sunnah. Ya, apakah ada perintah Allah turun jadi mubah? Ada kalau ada klausul. Nah klausulnya apa? Nah ini namanya faham bahasa Quran. Baru dikategorikan pewarisnya itu alim. Inilah sirotol ladzina an'amta alaihim. Sehingga kita mengikuti ulama itu bukan karena, atau mengikuti para alim itu bukan alim-aliman, alim temenan itu. Jadi kalau alim sekedar julukan, ya tidak bisa jamaah sekalian. Alim itu harus betul-betul alim, menguasai Qur'annya karena hafal, mengerti bahasanya sehingga bisa mengambil keputusan. Mengerti hadis karena hafal banyak dan kemudian mengerti bahasanya sehingga bisa mengambil keputusan. Begitu. Nah, inilah yang kemudian antara hadis Rasulullah yang disampaikan, diucapkan dengan yang dilakukan, atau hanya keputusan diamnya Rasulullah, itu lebih tinggi yang mana? Harus ngerti. Loh, kalau tidak ngerti ya nggak bisa jadi alim. Yang menjadi alladzina an'amta alaihim dan kemudian yang kita ikuti. Aslinya begitu. Nah makanya sekarang misalnya di negara kita, adakah para ulama yang sebenarnya seperti itu? Ya silakan dijawab sendiri-sendiri. Kalau sudah disebut alim, paling tidak itu hafal Al-Quran. Karena korelasi satu dengan yang lain antara sibak dan siyak, apa yang sudah berlalu dan apa yang terjadi ayat setelahnya di dalam urutan itu, kalau tidak hafal bagaimana kemudian mengurutkan? Sehingga kadang-kadang memutuskan hanya mengambil satu ayat terus meninggalkan ayat yang lain dalam keputusan itu. Ya inilah yang kemudian jadinya tidak lengkap sebutan alillah. Disebut apa orang-orang seperti itu? Masih disebut dengan thalibul ilmi, ya, untuk meraih derajat alim. Karena masih belajar terus. Pendapatnya masih ngambil dari alladzina an'amta alaihim. Begitu. Belum bisa melahirkan pendapat yang menyimpulkan dari pemahaman dan apa yang dihafal dari Quran dan hadis.
Nah, inilah kemudian orang-orangnya. Begitu. Kita lanjutkan. Begitu pula di ayat-ayat berikutnya yang kita telah pada pekan yang lalu juga begitu. Ya. Kemudian misalnya di ayat berikutnya 23, wa in kuntum fi raibin. Siapa yang raib? Siapa yang ragu? Kalau ada yang ragu, ya berarti di situ perilaku manusia. Perilaku berarti membicarakan di Al-Fatihah ayat yang ketiga. Nah, membicarakan ayat yang ketiga, perilakunya ragu. Jika ragu, silakan datangkan. Nah, ada perintah. Nah, disitulah kemudian perintah Allah itu berlaku wajib bagi orang yang ragu, silakan datangkan yang semisal wa in kuntum fi raibim, ya, mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, ya. Kenapa disebut surah? Kenapa surat itu disebut surah atau disebut surat? Bukan surat kepada yang terhormat kemudian dari kami tanda tangan, bukan itu surat itu. Bukan. Suratun pakai sin, kalau pakai sod itu gambar. Kalau pakai sin apa? Sin, kalau pakai sin itu potongan dari bagian. Contoh, tangan jika dilepas maka ini potongan dari sebuah tubuh, maka tangan ini surah. Ya. Tapi di tangan itu ada satu bagian namanya kuku. Maka kuku ini namanya tanda kalau itu bagian dari tangan, itu namanya ayah. Jadi ayat disebut ayat itu bukan seperti pasal 2 ayat 1. Bukan. Bukan seperti itu. Makanya bahasa Indonesia beda dengan bahasa Quran. Yang dimaksudkan ayat itu tanda kalau itu masuk di dalam bagian itu. Wa min ayatihi berarti ada satu bagian yang menunjukkan tanda-tanda keberadaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadinya ada manusia laki-laki jodohnya perempuan. Ada perempuan jodohnya laki-laki. Itu ayat namanya. Ayat. Nah, bukan ayat pasal 9 ayat 2. Bukan, beda dan sangat beda. Tidak sama. Enggak. Lah, ayat 1, ayat 2, ayat 2, ayat 3, Al-Baqarah ayat 1. Iya, itu bukan menunjukkan nomornya. Tapi itu bukan nomornya. Itu adalah bunyi ayat itu yang itu dinomori. Itu adalah bagian dari sebuah kelompok suratul Fatihah. Tanda bahwa itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, dari bagiannya Quran yang bernama Al-Fatihah. Ibnu Katsir menjelaskan hal itu di dalam Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Atau kemudian di Ulumul Quran itu juga ada penjelasan kenapa ada istilah-istilah. Nanti ada juz, ada hizib. Hizib itu bukan yang dibaca itu, bukan wirid, bukan. Hizbun itu lain dengan yang hizib yang umumnya dipakai orang untuk wiritan itu. Bukan. Ya. Jadi ada ruku, nanti itu ada ruku, ada hizib, ada juz, ada surah, nah, ada ayat itu. Itu beda. Kalau hizb itu adalah bagian dari juz, termasuk ruku. Posisi itu adalah untuk mengingat letak dari yang sudah ditetapkan oleh sahabat Utsman bersama sahabat-sahabat yang lain. Makanya kemudian dulu disebut dengan hizbun, ya, kelompok. Kenapa kalau disebut juz? Kalau disebut ruku, ruku itu adalah bagian untuk dibagi berapa satu juz itu. Maka itu untuk memudahkan identifikasi. Yang sekarang juga umumnya penghafal tidak pakai itu. Kalau dulu pakai itu.
Ya, satu hizib, satu rukuk, baru kemudian satu juz. Tidak pakai surah. Surah itu terakhir sekali. Ya. Jadi berapa rukuk, berapa hizib gitu. Ya, sekarang tidak. Sekarang per surat, per ayat. Ya, gitu. Nah, baik. Ini adalah perilaku. Ya, perilaku. Kelanjutan juga demikian. Jika kita lanjutkan pada ayat berikutnya juga berbicara tentang fa'ilam tafalu walan tafalu, itu masih perilaku. Nah, lanjutnya wabasyiril ladzina amanu. Ya, ini sudah kompleksitas. Ada keimanan, ada perilaku, ada aturan. Ya. Aturannya di mana? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, kullama ruziqu, dan selanjutnya ada perilaku. Perilakunya adalah beriman, karena ini ada kata kerja. Ya. Kemudian ada keimanan. Keimanannya adalah yang gaib tentang jannah, surga. Ya, yang sudah ada tapi belum bisa dilihat. Nah, ini juga begitu. Aturannya apa? Aturannya yang dapat surga itu alladzina amanu. Nah, ini tiga-tiganya ada. Kalau contoh seperti ini. Lalu disitulah kemudian orang-orang yang beriman, dan di sini disebutkan dia tinggal di surga. Kalau sudah tinggal di surga, maka dia akan kekal. Ini aturan. Kalau sudah tinggal di surga, dia tidak akan keluar lagi untuk dibersihkan di neraka. Tidak ada. Itu akhir dari sebuah kehidupan. Kalau di neraka bisa jadi dikeluarkan untuk dimasukkan surga, bisa jadi selama-lamanya di situ. Nah, ini adalah konteks aturan. Dan setiap ayat kita akan temukan seperti itu. Ya. Dan begitu pula jika kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ya, innallaha la yastahi. Ini perilaku. Perilakunya Allah menyebutkan la yastahi, tidak malu Allah itu. Nah, perilakunya Allah tidak malu. Ya. Terus apa yang kaitannya membuat permisalan nyamuk? Nah, Allah menciptakan nyamuk. Permisalan itu ya Allah ciptakan. Kalau Allah membuat perumpamaan itu diciptakan. Ya. Bukan sekedar umpama air di atas daun keladi. Memang ada. Tapi kalau umpama cempedak berbuah nangka, nggak pernah ada. Apalagi kata beruri. Ya. Buah semangka berdaun sirih, nggak pernah ada. Malahan. Ya, perumpamaan itu tidak pernah dipakai oleh Allah. Kalau Allah menggunakan perumpamaan, berarti perumpamaan itu adalah sebuah makhluk yang sudah diciptakan untuk diambil pelajarannya. Nah, ini berarti perilakunya Allah menciptakan sesuatu untuk kita ambil pelajaran. Berarti masih masuk perilaku ayat ini. Tapi perilaku untuk kita imani. Ya, berarti ada nilai akidahnya. Ya, terus berputar antara tiga saja, akidah, syariah, akhlak. Iman, Islam, ya, iman, Islam, ihsan. Ya sudah. Terus putar-putar itu saja, semua ayat, dan begitu pula kita lanjutkan ayat 27. Ayat 27 berbicara tentang apa? Alladzina yanquduna ahdallah, perilaku yang melanggar. Berarti melanggar aturan Allah ya perilaku. Gitu. Ya. Di situ ada aturan. Ya. Berikutnya juga begitu. Kaifa takfuruna billah? Allah pakai pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini sebenarnya bagi Allah bukan sekedar bertanya, bukan sekedar memunculkan pertanyaan. Tapi urut-urutan pertanyaan itu, maka kita akan mendapatkan Allah memahamkan
nanti kita bisa dapatkan kenapa Allah menggunakan pertanyaan itu dari cara Allah bertanya. Ya, cara Allah bertanya itu tipenya kalau kita bahasa Indonesia kan ada 3. 1 apa, 2 bagaimana, 3 mengapa. Kalau kita bahasa Indonesia kan jadi itu. Ya, ini ma'rifah. Terus kalau bagaimana itu kaifiyah. Kemudian kalau limadza, mengapa, itu tahkim. Ya, mengapa? 5 itu mengapa? Ya, jadi itu tahkim. Nah, tahkim itu artinya menghukumi apa yang sedang dilakukan itu. Falima qataltumuhu, jadi menghukumi orang yang membunuh itu. Pertanyaannya, mengapa engkau membunuh? Berarti menghukumi yang dibunuh itu. Hukumnya apa? Setelah itu dijelaskan. Atau sebelumnya itu dijelaskan, baru kemudian muncul pertanyaan itu. Nah, ini yang disebut perilaku Allah bertanya. Nanti diikuti dari, maka pertanyaannya, maukah aku tunjukkan jalan menuju surga? Ya, jawaban kita sebenarnya mau gitu kan gitu. Ya, jadi jawaban para sahabat selalu bala. Tahukah? Nah, ya tidak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, gitu. Kalau Rasulullah bertanya, tahukah Anda? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Nah, perilaku seperti itu Rasulullah sedang membuka cakrawala berpikir agar itu bisa menerima. Setelah itu Rasulullah mau bersabda apa? Itu jika Rasulullah. Jika Allah, beda lagi. Nah, inilah kemudian metodologi Allah mengajari kita. Lalu Allah mengajarkan Rasulullah untuk metodologi memudahkan nanti para sahabatnya sampai pada kita untuk menerima ajaran beliau itu dengan cara-cara seperti itu tadi. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir 29. Ini disebut pengkabaran. Tetapi kabar ini tentang perilaku Allah, huwallazi khalaqalakum, masih menceritakan tentang rasionalitas tadi itu. Ya, rasionalitasnya begitu. Bahwasanya kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita butuhkan. Ya, apa saja kita butuh apa? Kita butuh duduk. Allah ciptakan pantat supaya pantat itu tidak miring ke sana miring ke sini, maka diciptakan di dalamnya tulang. Tulang itu pipih dan dia ditopang oleh sebuah pinggul, di atasnya ada panggul. Nah, seperti itu strukturnya. Makanya Allah sebutkan, ini loh aku fasilitasi hanya untuk duduk saja itu. Kemudian supaya tidak seperti kain langsung gombalamo ditaruh mak klemprek gitu, maka ditegakkan oleh tulang. Ada tulang servikal untuk menopang kepala, ada tulang torakal untuk menopang rusuk, di bawahnya ada lumbar untuk menyatukan dan memposisikan pinggul beserta tulang di atasnya. Nanti ada tulang ekor. Nah, apa tulang ekor kecil? Iya, itu kalau miring, maka yang di atasnya itu bermasalah. Maka duduknya nggak bisa enak, mesti cepat capek atau sakit. Itu tanda tulang. Nah, artinya Allah memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu sebagai rasionalitas. Kalau Allah itu telah memfasilitasi itu, maka yang difasilitasi ibadahnya kepada Allah itu. Sekarang di mana ada kitab seperti ini? Tantangannya begitu, yang menjelaskan jika Tuhan itu menciptakan dan ditunjukkan konsep
penciptaannya dikabarkan oleh Allah. Untuk keautentikannya maka Allah turunkan ayat, Allah turunkan bayyinah. Nah nanti begitu. Nah ini diantara bayyinahnya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nanti jatuh fikihnya, ya ini yang kita jika mendapatkan suatu ini halal apa tidak ya, maka kalau kita mengambil dari alladzina an'amta alaihim, ya kita ambil yang terdekat, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Imam Abu Hanifah, kembalikan kepada asalnya. Asalnya semuanya halal, ya sudah halal, bismillah. Nanti setelah kita tahu, wah ternyata ini haram, ya sudah tinggalkan, selesai. Sebelumnya gimana? Astagfirullah. Nah, mudah kan? Nah itu caranya untuk membuat sikap setelah mengetahui. Dasarnya apa? Ya Al-Baqarah ayat 29. Gitu. Nah itu ulama fikih begitu. Jadi tidak asal bunyi, asal memutuskan. Ada korelasinya. Kenapa dilakukan begini? Bahkan Imam Abu Hanifah itu untuk memfatwakan sesuatu seringkali tidak mau, malah disuruh ke yang lain. Karena untuk memberi kesempatan agar bisa dilaporkan ke Allah, berpikir panjang. Kalau Imam Syafi'i tidak, sebelum berfatwa ambil air wudhu, kalau sudah ada wudhu maka sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Itu aja masih dikatakan orang-orang liberal apa? Syafi'i itu membuat hukum sendiri. Hukum kok ada sunnah, hukum kok ada makruh. Padahal yang ada cuma larangan, perintah, dan yang dibiarkan. Ya itu betul, itu asalnya. Tapi gak usah dikutak-katik, karena Imam Syafi'i melihat bahwa tidak semua perintah itu jatuhnya wajib. Gitu. Itu yang didapat ketika berguru kepada Imam Malik. Ya, Imam Ahmad tinggal mengikuti 5 hukum itu, diikuti oleh Imam Ahmad. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Karena bergurunya kepada Imam Syafi'i. Lah sebelumnya Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ya, kalau Imam Abu Hanifah menetapkan, ya ada perintah Allah yang itu asalnya wajib. Ya asalnya wajib. Ada larangan itu asalnya haram. Yang dibiarkan ya mubah, selesai. Nah bagaimana dengan kedudukannya? Maka kedudukan berikutnya, jika itu perintah yang disebut ya, kemudian tidak masuk wajib, maka mustahab, hanya dianjurkan. Tidak punya istilah, dianjurkan, mustahabun. Imam Syafi'i langsung ngambil istilah sunnatun. Gitu. Nah, beda saja, beda istilah. Gitu. Ya. Jadi itu yang kemudian menyimpulkan contoh seperti ini tadi. Nah, karena huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Makanya ada jami'an, ada kullun. Bedanya kalau kullun itu jika kita makan ikan tidak ada sisanya, kepalanya habis, durinya habis, siripnya habis, ekornya habis, berarti kita makan ikan kullun. Tapi kalau makan ikan kepalanya masih ada, durinya masih ada, siripnya ditinggalkan, itu makan ikan jami'un. Nah karena itu di sini Allah mengatakan jami'. Ya, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Oh, berarti tidak semuanya, ada yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Jadi itu, makanya diambil dari situ sebuah kaidah usul fikih yang disebut ya al-aslu, asalnya fil asya, apa saja yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-ibaha awil halal, diperbolehkan atau halal.
Sampai illa, kecuali madallat dalil, ada dalil yang menunjukkan ala tahrimihi, yang itu mengharamkannya. Maka itu jadi bagian namanya ilmu yang disebut usulul fiqh atau logika hukum. Logika hukum. Ya. Makanya kemudian orang-orang barat disebut dengan logical law. Itu usul fikih. Nah, inilah yang disimbolkan setelah mengetahui konsep bahasanya yang digunakan oleh Allah, maka terjadilah penyimpulan hukum. Orang-orang sekarang ya tinggal mengikuti dari apa? Alladzina an'amta alaihim, kata Allah. Mengikuti saja yang sudah dibukakan. Apakah ada jalan yang belum dilakukan? Ya, sepengetahuan saya tidak ada. Sudah dilengkapkan, dan kita ini adalah zaman yang serba cumepak. Itu cumepak, semuanya serba tersedia. Al-Quran sudah ada harokatnya, sudah ada titiknya, tinggal baca. Sudah dicetak, sudah diurutkan, tinggal baca. Hadis sudah diriwayatkan dari perawinya Bukhari, dari fulan, dari tabiin, dari sahabat, dari Rasulullah. Sudah ditulis, sudah dicetak, sudah ada harokatnya, kadang gundul juga, tapi sudah sampai pada kita. Ya, jalur untuk menyimpulkan Quran dan hadis namanya istidlal, itu sudah diberikan. Bagaimana metodenya Imam Abu Hanifah, metodenya Imam Malik, metodenya Sufyan Ats-Tsauri, metodenya Auza'i, metodenya Syafi'i, metodenya Maliki, metodenya Hambali. Sudah ada. Mau buat lagi? Terus buatnya seperti apa? Zaman kita Masya Allah sudah. Tidak bisa beli buku, tidak bisa beli, ya tinggal ngopi sekarang itu. Makanya saya sediakan dengan cara seperti itu, karena sudah diwakafkan, sehingga ya cara seperti itu kita sediakan. Ya, ini misalnya ada tafsir, ini tafsir seluruhnya, dari yang wafat tahun 130 sampai yang wafat 1400 sekian-sekian. Nah, ini wakaf, ada wakaf, ada yang saya beli, saya klasifikasikan. Nanti hadis juga begitu. Ya, di hadis banyak sekali. Nah, cuma pak kita ini. Nah, perilaku tinggal kita. Bagaimana kemudian kita menyikapi seperti ini? Tapi kata Rasulullah, dan itu melalui hadis qudsi nantinya, jika ilmu itu didapat dengan mudah, salah satunya adalah jatuh ada sikap yang harus kita waspadai. Banyak yang meremehkan. Kalau sudah meremehkan, ya tidak dilakukan. Karena itulah saat-saat seperti ini susah kita dapatkan seorang alim yang sebenarnya, yang banyak tolibul ilmi. Kalaupun dia ngaku-ngaku, ya saya tidak berani ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku itu kebiasaannya iblis. Gitu. Nanti kita akan kaji di ayat 30 sampai ayat 39 tentang perilaku. Sejak diciptakannya Nabi Adam sampai nanti perilakunya bagaimana. Untuk kita bisa memahami tiga tipe yang ada dalam Al-Quran, 2 tercela, 1 yang terpuji. Tipe putih saja yang terpuji, abu-abu dan hitam tercela, dua-duanya kita tinggalkan. Nanti kita kaji berikutnya. Nah, ini breakdown atau kita kuliti. Seperti itulah yang kemudian lalu kita harus bagaimana? Nah, ya kita masing-masing yang harus mendudukkan diri kita. Ya, karena Allah hanya memberikan otoritas kepada diri kita untuk kita merubah
Selain dari diri kita, kita tidak punya hak dan kita tidak punya kemampuan untuk merubah. Yang merubah Allah. Hanya kita masing-masing yang bisa merubah diri kita. Anak, apalagi istri, cucu, nggak akan bisa kita merubah. Yang bisa kita ajak untuk sama-sama belajar dalam bimbingan kita, yang merubah ya mereka juga setelah mendapatkan pelajaran dan bimbingan serta pendampingan itu. Nah, inilah jamaah sekalian, pentingnya untuk kita mengetahui beberapa perilaku-perilaku yang ada dalam Al-Quran yang kemudian masuk dalam kategori apa. Saya kira demikian untuk menyambungkan prinsip pertama, tiga itu, 3 ajaran Islam dan 3 tipe manusia menghadapi Quran atau menghadapi ajaran agama Islam yang intinya ada dalam Al-Quran. Dan berikutnya nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.